Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grafiska Septina Rahmadewi dari kelas D dengan NIP 20293.500. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bapak Selamat selaku guru pendidikan agama Islam dari kelas kami. Di sini saya akan menerangkan tentang sumber ajaran Islam, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Untuk yang pertama adalah Al-Quran. Di sini sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi sumber pendidikan Islam pertama dan utama, dan juga merupakan aspek petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa hal yang sangat positif guna pengembangan pendidikan. Hal-hal itu antara lain adalah penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menunjuki manusia ke arah yang lebih baik yang terdapat pada firman Allah, Quran Surat Al-Nahl ayat 64. Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf dan mengandung mukjizat pada setiap ayatnya. Membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Ayat-ayat Al-Quran dinukil secara mutawatir atau tidak diragukan keautentikannya. Proses kependidikan yang manusiawi itu bertumbuh pada kemampuan rohaniah dan jasmaniah. Ada beberapa prinsip yang mendasari pandangan tersebut, yaitu yang pertama adalah nilai-nilai yang mendasari pandangan tersebut dan menjiwai tingkah laku seorang muslim. Yang kedua adalah tujuan hidup muslim untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah posisi manusia sebagai hamba Allah yang wajib untuk beribadah kepadanya. Yang pertama, Quran diturunkan sebagai petunjuk yang tertera dalam surat Bani Israel ayat ke-9. Yang kedua adalah sebagai penjelas yang terdapat pada surat Al-Nahl ayat 89. Yang ketiga adalah sebagai kitab penyempurna membenarkan ajaran-ajaran yang terdahulu yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 48. Al-Quran juga sebagai obat dan rahmat yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 82. Untuk yang kedua adalah Al-Hadis. Kata Al-Hadis mengandung arti memberitahukan atau mengabarkan. Berdasarkan pengertian inilah selanjutnya setiap perkataan, perbuatan, atau pendapat atau penempatan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari definisi itu, Al-Hadis mempunyai 3 bentuk. Yang pertama adalah Al-Hadis Qauliyah, yaitu berisikan ucapan dan pernyataan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Al-Hadis Fi'liyah, yaitu berisi tindakan dan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Yang ketiga adalah hadis takririyah, yaitu merupakan persetujuan Nabi atas tindakan yang telah terjadi. Al-Hadis merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua setelah Al-Quran, dan ia merupakan penguat dan penjelas dari berbagai persoalan baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang dihadapi dengan persoalan kehidupan kaum muslim yang disampaikan dan dipraktikkan Nabi Muhammad SAW, yang dapat dijadikan sebagai landasan pendidikan Islam. Kedudukan Al-Hadis dalam kehidupan dan pemikiran Islam sangat penting, karena di samping memperkuat dan memperjelas berbagai persoalan dalam Al-Quran, juga memberikan dasar pemikiran yang lebih konkret mengenai penerapan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk hadis. Yang pertama adalah hadis qauli. Hadis qauli adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, hadis qauli adalah hadis berupa perkataan. Yang kedua adalah hadis fi'li. Hadis fi'li adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini terdapat berita tentang perbuatan Nabi SAW yang menjadi anutan perilaku para sahabat pada saat itu hingga sekarang. Hadis-hadis fi'li biasanya terdapat kata-kata kana yakunu atau ra'aitu ra'aina. Yang ketiga adalah hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis berupa ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang dilakukan oleh sahabatnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat tanpa memberi penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkannya. Yang ketiga adalah ijtihad sebagai sumber ketiga hukum Islam setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Dapat diketahui bahwa ijtihad pada dasarnya merupakan proses penggalian dan penetapan hukum syariah yang dilakukan oleh para mujtahid muslim dengan menggunakan pendekatan nalar dan pendekatan lainnya seperti qiyas, maslih wal mursalah, urf dan sebagainya. Oleh karena itu, lahan kajian analitis ijtihad merupakan lahan kajian yang cukup luas. Keluasan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang begitu bervariasi dan dinamis, seirama dengan perkembangan tuntutan akselerasi zaman. Perlunya melakukan ijtihad di bidang pendidikan, terutama pendidikan Islam, karena media pendidikan merupakan sarana utama untuk membangun penata kehidupan sosial dan kebudayaan manusia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perumusan sistem pendidikan yang kondusif dan dialektis dengan tujuan di bidang pendidikan, terutama pendidikan Islam, karena media pendidikan merupakan sarana utama untuk membangun penata kehidupan sosial dan kebudayaan manusia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perumusan sistem pendidikan yang kondusif dan dialektis dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses ijtihad harus merupakan kerjasama yang padu dan utuh di antara para mujtahid. Dalam hal ini, sosok mujtahid harus merupakan para ahli pada berbagai disiplin ilmu. Dengan perpaduan tersebut diharapkan akan lahir suatu sistem pendidikan yang utuh dan integral yang dibungkus rapi dalam bingkai religius keagamaan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya, ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.